Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hada ibadihi biqisasil ghabirin wa ja'alaha ibratan litabi'ina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq wa mahasinis sifat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, pembimbing, pengasuh Pondok Pesantren As-Safinah, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Haris Hakam SHMA, yang mana pada malam hari ini beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Maka sepantasnya kita sebagai santrinya mendoakan beliau, semoga beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jajaran Dewan Guru Pondok Pesantren As-Safinah, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Saleh Salim SE, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nabawi SH, serta santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya saya di sini akan membawakan muhadarah, yang mana muhadarah ini judulnya sebuah kisah, yang judulnya kisah kelahiran sang pembawa rahmat, yang tidak lain ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suatu anugerah yang sangat indah, suatu anugerah yang sangat agung yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, yang mana Allah berikan di dalam diri Nabi Muhammad itu ialah akhlakul karimah, suri teladan yang baik. Bahkan Allah menjadikan diri Nabi Muhammad ialah rahmat yang diberikan untuk makhluknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah diutus di antara kamu seorang rasul dari golonganmu sendiri, yang mana berat terasa padanya itu penderitaan yang kamu alami, dan dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Nabi lahir ke dunia itu sudah mengagungkan beliau dua. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu menyiapkan suatu penyambutan yang sangat istimewa. Nah, di mana suatu cerita ketika detik-detik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia, di mana Siti Aminah tengah mengandung. Ketika ingin melahirkan itu, Siti Aminah melihat tiang rumahnya itu terbelah. Siti Aminah melihat tiang rumahnya itu terbelah menjadi dua, dan perlahan dari dalam tiang tersebut keluar 4 wanita yang sangat cantik jelita, dan di mana 4 perempuan tersebut meliputi cahaya bak bidadari surga. Yang mana 4 perempuan tersebut ialah Siti Hawa, ibu umat manusia. Lalu yang kedua ialah Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Lalu perempuan yang ketiga ialah Siti Asiyah, yang mana ia adalah pembantu dari Fir'aun. Lalu yang keempat adalah Siti Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihi salam.
Jemaah yang dirahmati Allah. Mas. Oi, Mas. Kak. Sampai mana tadi? Oh iya, sudah. Maka 4 perempuan tersebut itu mengelilingi Siti Aminah ketika beliau ingin melahirkan Nabi Muhammad SAW ke dunia. Lalu Siti Aminah itu melihat pada saat itu banyak sekali orang-orang bercahaya itu datang ke ruangannya silih berganti sambil membacakan tasbih tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Siti Aminah juga ketika itu melihat banyak banyak burung-burung. Gua nggak paling capek-capek lu kasih tahu. Mas, Kak, maaf lupa. Maka ketika itu Siti Aminah itu melihat banyak burung-burung berterbangan, banyak burung-burung yang bercahaya berterbangan di ruangannya. Burung-burung itu sangat cantik sekali, yang mana paruh dan sayapnya itu adalah zamrud dan yakut. Yang mana burung-burung tersebut di dalam ruangan Siti Aminah ketika ingin melahirkan itu mengeluarkan mutiara dan permata yang berbagai indah, berbagai macam permata yang indah di ruangannya. Maka ketika detik-detik kelahiran Nabi juga, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan malaikat Ridwan. Malaikat penjaga pintu surga ini disuruh Allah itu menyuruh para bidadari yang ada di surga itu suruh dan agar cantik, memakai perhiasan-perhiasan yang ada di surga, memakai sutra dan bermahkota emas. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga itu memerintahkan malaikat Jibril. Allah memberikan mandat kepada malaikat Jibril itu tugas yang sangat agung. Di mana kata Allah kepada Jibril, "Hai Jibril, serukanlah kepada arwah suci para nabi, arwah suci para rasul, arwah para wali untuk datang ke bumi dan berbaris rapi menyambut kedatangan kekasihku," kata Allah. Lalu, "Hai Jibril, perintahkanlah malaikat Malik untuk menutup semua pintu neraka." Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril lagi, "Hai Jibril, perintahkanlah malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga." Lalu, "Hai Jibril," kata Allah, "pakailah pakaian yang diridhoiku untuk menyambut kekasihku." Lalu, "Hai Jibril," kata Allah, "turunlah ke bumi bersama pasukan malaikat, suruh mereka semua berbaris rapi demi menyambut kedatangan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu tugas yang terakhir ialah, "Hai Jibril, kumandangkanlah seruan ke penjuru lapis langit sampai lapisan yang ketujuh dan lapisan tanah yang terdalam. Kabarkanlah kepada seluruh makhlukku bahwasanya telah tiba saatnya akan datang Nabi akhir zaman, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka seketika itu pula malaikat Jibril dengan sekitar kilat mengerjakan tugas tersebut. Lalu Siti Aminah kala itu berkata, "Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, aku dapat melihat gedung-gedung yang ada di Syria dan di Palestina. Lalu aku juga melihat 3 pilar bendera yang mana dibawa oleh para malaikat. Yang satu pilarnya ditancapkan di jagat timur, yang satu lagi ditancapkan di jagat barat, dan satu lagi di atas Ka'bah." Lalu Siti Aminah juga melihat para malaikat datang berbondong-bondong ke ruangannya dengan berpakaian putih-putih rapi sambil membawa sebuah dupa yang berupa emas merah dan putih, di mana di dalam dupa tersebut terdapat dupa-dupa wewangian surga yang semerbak harumnya mengharumi jagat raya. Dan seketika itu pula kata Siti Aminah, "Ada sebuah cangkir di sebelahku," kata Siti Aminah, "maka aku meminumnya." Maka seketika itu
dahagaku hilang dan rasanya sangat lezat sekali. Manisnya itu melebihi gula dan madu, bahkan sejuknya itu melebihi salju. Lalu datanglah sebuah cahaya yang meliputi diriku, kata Siti Aminah. Dan satu burung yang mana burung tersebut berkilauan cahaya yang mengusap diriku. Lalu disitulah tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh ibunda Nabi Siti Aminah. Dan saat itulah di mana lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang dimana tidak terlihat oleh Siti Aminah itu kecuali cahaya yang sangat cerah, yang sangat terang sekali. Dan tidak lama kemudian Siti Aminah itu melihat putranya sudah berada di sampingnya dengan berbalut kain sutra putih di atas sutra hijau, yang mana keadaan beliau Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan bersujud sambil mengangkat jari telunjuknya. Lalu Siti Aminah mendengar apa yang diucapkan putranya tersebut. Apa? Allah maha besar dengan segala keagungannya, segala puji bagi Allah dengan seluruh anugerahnya, dan maha suci Allah kekal abadi selamanya. Dan saat itulah terdengar sebuah tangisan bayi yang baru lahir di rumah kampung Bani Hashim di Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal 570 Masehi, di mana Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan sudah berhitam dan tali pusar yang sudah terputus. Lalu Siti Aminah juga tidak merasakan yang namanya sakit bahkan kesusahan seperti halnya orang yang dalam persalinan. Maka dari itu semakin bergembiralah seluruh makhluk, seluruh arwah para suci, seluruh para para nabi, para rasul, dan para bidadari surga, dan bahkan makhluk-makhluk yang di langit, di darat, dan di angkasa pun turut berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan langit, bumi, udara, laut, arsy Allah dan kursinya itu bergetar sangat luar biasa, saking gembiranya menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ka'bah pun itu bergetar selama 3 hari berturut-turut. Dan diceritakan di dalam kitab Maulid At-Tibai yang tadi baru dibacakan oleh Dimati, yang bunyinya gimana Dimati? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih fahtazal arsyu tarbahu wasbibashara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا وتجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Nah, kisahnya itu sesungguhnya ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia itu Allah itu bergetar dengan luar biasa. Kursinya itu menambah keagungan dan kewibawaan, dan langit pun dipenuhi oleh cahaya. Maka seluruh malaikat itu bergemuruh sambil memandangkan tasbih, tahmid, dan tahlil serta pengampunan kepada Allah seraya mengucapkan Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, Kak, Mas, nggak ada snack, kamu nggak ada snack? Permen sama senjata nggak? Speak. Kak, maka itulah di mana Allah mengagungkan Nabi Muhammad SAW ketika ia belum dilahirkan. Ketika beliau belum dilahirkan, Allah sudah mengagungkannya. Bahkan Allah mempersiapkan kejutan bahwa Allah mempersiapkan penyambutan yang sangat luar biasa.
Karena apa? Bahwasanya Allah akan menjadikannya kekasih yang sempurna, makhluk yang sangat sempurna, yang menjadi suri tauladan untuk makhluk Allah seluruhnya, dan menjadikan rahmat sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab yang tadi kita belajar itu, Innamal bu'itsu rahmatan. Sesungguhnya aku diutus itu sebagai rahmat untuk kalian semua. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.